Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus MSC dalam renungan pada hari Rabu Pasca pekan yang ketiga. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat dan sukacita selalu. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit atau dalam pergumulan, dalam situasi yang kurang menyenangkan, semoga Anda memperoleh rahmat, berkat dan perlindungan dari Tuhan serta rahmat kesembuhan yang memberikan kekuatan dan daya bagi kehidupan Anda. Saudara, hari ini kita diajak merenungkan kehadiran Yesus sebagai roti hidup di tengah situasi dunia yang penuh luka dan penganiayaan. Mari kita membuka hati dan menyimak sabda Tuhan yang menguatkan ini. Penganiayaan meledak di Yerusalem. Stefanus baru saja dirajam, dan kini para murid tercerai-berai. Seorang pemuda bernama Saulus berdiri di sana, menyetujui kematian Stefanus, dan kini menjadi penganiaya gereja. Namun, justru dalam tekanan dan penderitaan inilah Injil mulai tersebar keluar dari Yerusalem. Filipus, salah satu dari 7 diaken, pergi ke Samaria. Di tanah yang dulu dianggap najis dan tidak bersahabat bagi orang Yahudi, kini Injil disambut dengan sorak-sorai. Ada sukacita besar di kota itu, tulis Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 8. Di tengah penganiayaan ada hidup. Di balik luka ada sukacita. Begitu pula dalam hidup kita. Mungkin kita sedang berada dalam masa sulit, dikecewakan, ditolak, atau sedang berjuang secara pribadi maupun rohani. Tapi Injil hari ini membawa pesan yang menyejukkan. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yesus tidak menawarkan roti yang mengenyangkan perut, tetapi roti yang memberi hidup kekal. Inilah janjinya. Setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ia tidak menyingkirkan penderitaan secara ajaib, tetapi menghadirkan dirinya sebagai kekuatan untuk menanggungnya. Santo Agustinus pernah berkata dalam homili Yohanes Traktat 25 pasal 1, carilah Dia yang memberi roti, bukan hanya roti itu sendiri. Carilah Dia yang memberi roti, bukan hanya roti itu sendiri. Artinya, dalam berkat-berkat jasmani, kita harus terus mencari Sang Pemberi berkat, Yesus sendiri, Sang Roti Hidup. Bagi Bapak gereja lainnya, yaitu Origenes, dalam Homilies on Exodus 13, dia menulis, ketika kita menerima roti hidup, kita dipersatukan bukan hanya dalam tubuh, tetapi dalam kebenaran dan kasih. Ketika dunia menawarkan kenikmatan sesaat, Yesus menawarkan kepenuhan hidup. Ketika dunia memberi luka, Yesus menyembuhkan dan memberi harapan. Saudara-saudari terkasih, mari kita datang kepada Yesus, roti hidup. Dalam sakramen Ekaristi, dalam sabdanya, dan dalam doa-doa harian kita. Seperti Filipus di Samaria, kita pun dipanggil menjadi pembawa sukacita meski di tengah penderitaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga.
Dalam kerapuhan dan pencobaan hidup ini, Engkau menjadi kekuatan kami. Buatlah hati kami haus akan Dikau dan rindukan Dikau lebih dari segalanya. Mampukan kami seperti Filipus untuk mewartakan sukacitamu, bahkan dalam masa sulit. Dalam nama-Mu kami berdoa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah bersama dalam renungan ini. Bagi saudara-saudari yang merasa tersentuh dan mau menanggapi, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar atau memberikan apresiasi dengan like. Tapi juga dapat membagikan kepada saudara-saudari yang membutuhkan hiburan rohani, peneguhan dan kekuatan rohani dari sabda Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Salve.